Shalom, sukacita bersama saudara hari ini boleh kembali berbakti di hari Tuhan. Cuaca sangat dingin, tadi hujan lebat, dan saya pikir-pikir ini pasti sedikit yang datang gitu ya. Tapi Tuhan hantar saudara di tempat ini sangat menghangatkan kita semua. Kerinduan kita adalah memohon berkat Tuhan. Amin. Tadi Ucok ngomong pada saya, Ucok ini baru saja menjalani operasi berapa bulan lalu ini operasi dan dia harus istirahat. Saya pikir hari ini masih dalam pemulihan, tapi dia katakan kerinduan melayani menutupi rasa sakit. Saudara, itu kalimat yang sangat menyentuh sekali. Biarlah Tuhan memberkati juga setiap kita yang memiliki hati yang rindu untuk boleh menerima firman Tuhan. Saudara sekalian, kita akan lanjut pada bagian yang ada di kitab Ibrani, tadi sudah dibacakan, yaitu Ibrani pasal 4 ayat 1 hingga ke 13, saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan dengan seksama di bagian ini, 13 ayat, saya akan meringkas menjadi 2 poin. Yang pertama, saudara, yang ada di dalam warta, saudara, ada 2 pertanyaan, yaitu apakah kita sudah menjadi bagian dari tempat perhentian yang disediakan oleh Allah. Yang kedua, bagaimana atau apakah respon kita ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Saudara, pasal 4 ayat 1-13 ini, penulis Ibrani memakai kata yang penting, yaitu tempat perhentian, yaitu resting place, tempat perhentian. Yang dimaksudkan di sini bukan lagi seperti tempat atau lokasi ataupun tanah, ataupun boleh dikatakan kita yang melihat sejarah di Israel, yaitu tanah perjanjian. Tetapi lebih dari itu, penekanan di sini adalah tanah perjanjian spiritual, rohani. Kalau pada zaman Musa, dan pada akhirnya dilanjutkan kepada seorang hamba yang setia yang melanjutkan Musa, yaitu Joshua. Joshua membawa untuk masuk ke tanah perjanjian Kanaan, saudara. Tetapi di bagian surat Ibrani ini ingin menekankan satu pengajaran dan penekanan kepada keyakinan kita orang percaya, yaitu bukan Yosua tetapi Yesua atau Yesus. Yesus Kristus yang ditekankan berulang kali sebagai sang mediator atau pengantara yang memimpin kita untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mengingatkan kita bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah Israel, yang merupakan, saya katakan, merupakan bayang-bayang, yaitu apa yang akan terjadi yang digenapkan di dalam Kristus, di dalam Yesus. Nah, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat demi ayat, di ayat yang ketiga itu ada satu kata, yaitu kata perhentian di sana. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke dalam tanah perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ayat yang keempat, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Saudara-saudara, coba kita melihat sesuatu pemahaman penulis Ibrani. Sekali lagi kita melihat latar belakang penulisan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang mempunyai konsep pemahaman tentang Yudaisme yang begitu kuat sekali, yang memahami kitab Taurat, kitab perjanjian lama
Apalagi kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian, di sana kita sudah melihat, saudara-saudara, bagaimana urutan sistematika penciptaan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keenam, bahkan hari ketujuh disebutkan adalah hari mengacu pada satu, yaitu di mana Allah berhenti, beristirahat. Saudara sekalian, kalau kita memperlihatkan bagaimana penulis Ibrani di sini, saudara, ingin menekankan memakai satu kata yang dipakai pada hari ketujuh, hari Sabat itu, kepada satu perhentian. Tetapi perhentian di sana, saudara-saudara, kita perlu memahami kata Sabat atau Sabatismos. Itu adalah di mana semua orang secara umum suatu kali ketika satu saat-saat itu adalah berhenti. Dan bagi orang umum, bagi dunia modern, bahkan pasca modern, berhenti artinya finish, selesailah dari segala apa yang ada di dunia ini. Pekerjaan kita sekalipun, usaha kita, itu yang disebut dengan kalimat mati, meninggalkan dunia ini. Tetapi penulis Ibrani ingin mengingatkan, mengatakan bahwa di hari ketujuh itu tidak selesai, berhenti, beristirahat dari segala pekerjaanmu. Tapi justru kita memahami Sabatismos itu, perhentian ini ada suatu waktu, suatu suasana yang begitu luar biasa sekali, di mana seorang boleh berjumpa dengan Tuhan, merasakan dan mengalami kebaikannya secara sempurna dan penuh adanya. Saudara-saudara, di dalam dunia ini kita hidup dalam tubuh yang sementara ini. Kita bisa lewat tubuh kita. Satu hari ketika kita rapuh, saudara, kondisi kesehatan kita mungkin tidak semakin baik, bisa semakin menurun. Ada orang yang semakin tua, saudara-saudara, secara umum, saudara-saudara, wajahnya sudah keriput, saudara. Bahkan kalau boleh diperhatikan, saudara, fisiknya menurun, saudara-saudara. Dan tidak lain tidak bukan, dia akan mengakhiri di dalam dunia ini dengan kehidupan ini. Tetapi Sabat yang dimasukkan di sini, di mana Allah memulihkan melalui Kristus kebangkitannya, hidup yang sempurna, hidup yang baru di hadapannya. Itulah Sabat yang terakhir, yang dinantikan kepada setiap orang-orang percaya. Penulis Ibrani ingin mengajak kita juga untuk melihat bahwa hari perhentian itu adalah hari di mana kita dengan sukacita, dengan penuh kemenangan. Hari Sabat itu yang terakhir adalah menikmati kebaikan, keindahan, bahkan kehidupan yang sempurna di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Saudara sekalian, coba kita membayangkan, mengingat kembali awal mula daripada kehidupan manusia di dunia ini. Alkitab itu menceritakan pada mulanya Allah itu menciptakan langit dan bumi, bahkan dengan segala isinya, termasuk manusia diciptakan di dalam rencananya Allah itu. Saudara-saudara, ketika Allah menciptakan dunia dan isinya ini, Tuhan juga menempatkan manusia di dalam satu tempat yang namanya Firdaus, yang disebut dengan Eden, Taman Eden, saudara. Saudara, Alkitab memberikan gambaran di Taman Firdaus itu, saudara-saudara, adalah taman yang penuh dengan kebahagiaan, saudara. Di Taman Firdaus tidak ada kematian, tidak ada pertikaian, tidak ada kejahatan, tidak ada penindasan, tidak ada peperangan. Kalau saudara lihat di berita Ukraina dan Rusia, hati saya begitu prihatin. Bukan peperangan di sana saja, di Timur Tengah, bahkan di tempat-tempat lain. Hari ini saudara-saudara, betapa kontradiksi sekali di dalam satu rencana Allah di dalam Taman Eden yang dikatakan di sana tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit, tidak ada hal-hal yang buruk sama sekali. Mengapa demikian terjadi di Taman Eden pada waktu itu? Sederhana sekali, karena Allah Tuhan pencipta alam semesta ini mengontrol sepenuhnya ciptaannya. Allah mengontrol, bahkan Allah dengan kata lain mengatur segala sesuatunya. Mengatur dengan penuh, dengan mutlak.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa demikian saudara-saudara? Inilah Allah kita saudara-saudara. Kalau kita melihat kejadian 1, kejadian 2 saudara. Kehidupan manusia diciptakan bukan untuk hal yang lain, tetapi untuk menyembah dan menikmati kebaikan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia supaya bersekutu intim dengan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mau berkuasa mengontrol sepenuhnya hidup manusia. Tetapi fakta realita Alkitab memberitahukan pada kita juga. Manusia yang hakikatnya diciptakan untuk dikuasai, dikontrol di bawah Allah yang berkuasa. Saudara. Manusia berontak. Manusia memberontak bahkan tidak taat kepadanya. Melanggar aturan yang sudah diberikan oleh Allah di Taman Firdaus itu. Saudara, itulah awal mula pemberontakan manusia jatuh ke dalam dosa. Apakah akibat daripada kejatuhan manusia? Dari kejadian 1 dan 2 yang begitu ideal Taman Firdaus, Taman Eden itu, sampailah kepada satu fakta, yaitu tragedi manusia jatuh dalam dosa. Manusia mengalami tragedi kehidupan. Bukan hanya tragedi kehidupan secara spiritual, secara rohani, saudara-saudara, secara fisik. Harus menderita, suami harus bekerja, laki-laki harus bekerja dengan susah payah. Ibu-ibu harus menderita pada waktu melahirkan. Alkitab sudah menerangkan seperti itu. Belum lagi secara psikologi, saudara-saudara, bagaimana kehidupan kejiwaan manusia yang ada dalam kungkungan dosa di atas bumi ini. Demikian sosial. Aspek hubungan manusia menjadi rusak, saudara-saudara. Tidak sedikit manusia dalam pertikaian membawa kepada hal yang fatal. Pembunuhan, bahkan penderitaan akibat manusia mencelakakan manusia. Mengapa demikian, saudara-saudara? Kalau di bagian pertama di Taman Firdaus, Allah mengendaki berkuasa dan mengontrol manusia taat pada tunduk, saudara. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia yang diciptakan yang hakikatnya harus tunduk dan taat kepadanya, terjadilah pemberontakan di sana. Maka ketika manusia melawan Allah, itulah jatuhnya dalam segala macam termasuk penderitaan. Saudara-saudara, mengapa saya bawa saudara untuk melihat keberadaan manusia di hadapan Allah seperti itu? Karena di dalam penulisan Ibrani ini kita akan melihat saudara-saudara kepada satu inti berita di situ. Bahwa Allah mengendaki manusia, mengendaki umatnya, ciptaannya ini boleh kembali kepada Dia sang pencipta dan sang penyelamat hidup. Sehingga kejadian 3 Allah langsung memberikan satu janji adanya penebusan. Sehingga itu menjadi titik di mana kita bisa melihat redemption history. Kesejarahan daripada penebusan itu dimulai pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Allah sudah menyatakan rencananya tidak akan gagal. Maka datanglah Sang Mesias, Kristus Yesus. Bahkan dalam penulisan Ibrani ini dia menjadi mediator, menjadi imam yang mengantarkan dan menuntun kita kepada relasi dan menikmati kebaikan Allah di dalam hidup ini. Ayat yang ke-11, 12 dan 13, ini yang menjadi satu nasihat bagi kita. Marilah kita coba merenungkan dengan seksama bagian ini, saudaraku. Kalau kita perhatikan Alkitab, tulisan Alkitab itu seperti seorang ibu atau wanita yang memakai kalung berantaikan mutiara-mutiara yang tidak hanya terjadi satu saja mutiara. Ini permata-permata itu berantai-rantai, jumlahnya banyak. Artinya apa, saudara? Rantai ke satu ke rantai yang kedua nggak bisa diputus-putus. Ini harus dikaitkan, sambung menyambung. Firman Tuhan itu harus dilihat dan mengait satu dengan yang lainnya. Sehingga kita kalau membaca satu ayat, tidak cukup di situ. Kita harus mengaitkan di ayat sebelumnya atau ayat setelahnya, saudara. Ayat 11, ayat 12, ayat 13 itu mengkait, saudara-saudara. Ada satu kata sambung, karena itu
perhatikan, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudara, penulis Ibrani itu memakai satu kata, mari. Karena apa saudara-saudara? Karena kita dikehendaki untuk masuk di dalam tanah perhentian. Maka saudara-saudara, mari kita berusaha untuk masuk. Berusaha untuk masuk itu mencakup kalimat atau pengertian kita harus berjalan terus. Kita harus bertekun senantiasa. Bahkan lebih dari itu, kita sabar tidak menanggung kehidupan di dalam dunia ini. Pasal 4 ayat ke-11 ini penulis menyinggung kembali kepada satu kata perhentian, saudara. Berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Maka saudara-saudara pasal ketiga itu ada satu kata-kata yang muncul dan ini diulang lagi. Janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hatimu supaya engkau boleh masuk sampai tempat perhentian itu. Bagaimana kita bisa masuk ke tempat perhentian itu? Hal ini sangat berkenaan dengan kehidupan kita. Kehidupan keimanan kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya dan berjalan sejalan dengan pengakuan keyakinan iman kita. Saudara-saudara, kita percaya bahwa kita diselamatkan itu karena anugerah Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ini harus menjadi pegangan utama dalam kehidupan keselamatan orang percaya. Oleh sebab apa? Oleh sebab kematian Kristus, kebangkitan Kristus yang telah menggenapkan, membayar semua hutang-hutang dosa kita. Sehingga melalui iman itu kita diselamatkan. Tetapi penulis Ibrani ingin mengajak pembaca dan penerima surat ini, pendengar surat ini, untuk melihat dengan seserius mungkin, dengan sejujur-jujurnya, apakah hidup kekristenan, hidup keimanan kita, pengakuan iman kita itu sejalan dengan kehidupan kita. Apakah kehidupan kita, pertobatan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sekali lagi penulis ini menyinggung tempat perhentian itu. Ini menjadi satu topik yang penting sekali. Inilah yang menjadi beban hati penulis, di mana hatinya merindukan sungguh-sungguh setiap orang Kristen boleh mengalami firman Allah di dalam hidupnya. Sehingga mereka boleh masuk ke tempat perhentian. Sebab apalah artinya hidup kita kalau ujung-ujungnya kita tidak masuk ke tempat perhentian. Saudara, cerita kisah sejarah Israel yang menjadi gambaran dan bayangan, itu tinggal selangkah lagi, sudah sampai ke Kadesi, tinggal masuk pintu Kanaan, saudara. Tetapi mereka tidak masuk. Tetapi berbahagialah dikatakan kepada kita orang-orang yang percaya, dikatakan. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti dikatakan kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Saudara, perhatikan kata yang penting ini. Betapa seriusnya kata atau firman yang disebutkan di sini. Ayat 12 dan ke-13. Saudara. Disebutkan, dikatakan di sana, sebab firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Saya tidak bicara tentang dikotomi dan trikotomi, tetapi Ibrani membedakan jiwa dan roh. Bahkan sampai ke sendi-sendi, ke sumsum-sumsum, untuk membedakan pertimbangan dalam pikiran hati kita. Saudara-saudara, ayat-ayat ini mengkait. Kalau ayat 11 dikatakan karena itu, ayat 12 sebab, kata sambungnya sebab firman Allah. Saudara-saudara, penjelasan penulis jelaslah.
Orang-orang yang sungguh-sungguh mendengarkan kabar baik, pemberitaan firman Tuhan, mereka mengalami berkat-berkat Tuhan, bahkan mujizat-mujizat Tuhan, tetapi mereka tidak masuk ke tanah perhentian. Mengapa mereka tidak masuk? Minggu yang lalu saya tutup dengan ayat yang ke-19 dari pasal 3. Demikianlah kita lihat mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudara sekalian, mereka diberi kabar kesukaan masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu madu. Bahkan sampai ke perbatasan untuk masuk. Mereka nggak masuk. Tidak masuk, saudara. Karena meskipun mereka mendengar kabar gembira itu, dikatakan mereka tidak masuk, saudara. Karena saudara jangan heran, di dalam kekristenan, dalam gereja pun sekarang kita tidak boleh terkecoh. Ada orang-orang yang kelihatannya Kristen, kelihatannya menyandang nama Kristen, tetapi hidupnya, imannya tidak pernah mengalami apa artinya keselamatan di dalam Kristus. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perjanjian. Itu ditekankan saudara-saudara yang beriman, saudara-saudara. Namun yang tidak beriman artinya yang tidak percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana wujud tidak percaya kepada Tuhan? Ada orang-orang di dalam tulisan ini disebutkan tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, tidak lain tidak bukan, saudara. Yang dimaksudkan tidak percaya Tuhan itu maksudnya tidak percaya pada perkataan Tuhan. Tidak percaya pada firman Tuhan. Itu artinya dia tidak melakukan, tidak mengalaminya. Bahkan saudara-saudara, iman itu harus dilihat dari wujud kehidupan juga. Jadi iman itu bukan omong kosong, bukan hanya sekedar teori, hanya teologi, tidak. Tetapi iman itu mencakup kehidupan kita. Saudara, kita harus berusaha untuk masuk ke tempat perhentian. Masuk ke surga itu anugerah Tuhan, bukan perbuatan baik. Bukan karena amal dan jasa kita. Tetapi semata-mata itu ada anugerah Tuhan. Tetapi bukti hidup keselamatan itu di dalam keimanan kita, saudara-saudara, harus terus-menerus diusahakan, diselaraskan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya kita jangan jatuh di dalam dosa, khususnya di dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk memikirkan poin ini, saudara. Yang pertama, saudara, apa sih yang maksudnya dengan percaya? Saudara? Apa maksudnya dengan percaya, saudara? Minggu lalu saya singgung, percaya itu bukan sekedar tahu, bukan sekedar setuju, bukan sekedar yakin, tetapi mencakup, yaitu bagaimana kita boleh mempercayakan diri kepada Tuhan. Saudara sekalian, percaya itu bertindak sesuai dengan apa yang kita percaya. Percaya itu bertindak sesuai apa yang dengan kita percayai dan bersandar penuh kepadanya. Saudara-saudara, saya haus misalnya, saudara, ini saya haus. Tapi kalau saya lihat tadi saudara Penatua Hadi memberikan minum air, saya hanya melihat saja air ini memang air yang baik, air yang penuh, air yang bisa melegakan dahaga, air yang bisa memberikan pertolongan. Tapi kalau nggak pernah saya terima dan minum, saya nggak akan tahu apa itu air. Apa arti daripada kelegaan itu, saudara? Saudara sekalian, saya sungguh-sungguh mengajak saudara untuk merenungkan ini dengan baik, saudara, dengan serius. Kalau kita memperhatikan dari Martin Luther, saudara, saya senang sekali dengan buku-buku tulisan Martin Luther. Dia menggambarkan apa itu seorang yang sungguh-sungguh percaya. Orang yang sungguh-sungguh beriman itu digambarkan seorang yang akan menyeberangi lautan
Saudara, kalau menyeberangi lautan artinya kita harus naik sarana yang ada, yaitu kapal. Di situ ada kapal yang besar, kapal yang kuat, kapal yang kokoh, yang bisa menerjang gelombang, kapal yang akan masuk dan menuju kepada pelabuhan, ke tempat tujuan. Dan Martin Luther mengambil ini sebagai analogi atau gambaran, di mana ketika seorang tahu, saudara-saudara, untuk mencapai tempat itu, dia harus naik kapal itu. Kapal yang baik, kapal yang kuat, kapal yang ada itu, saudara. Dan mempercayakan diri naik di atas kapal itu. Dan menyeberang menuju ke tempat tujuan, saudara. Kalau seseorang hanya lihat-lihat kapal saja, dia nggak pernah sampai ke tujuan. Seorang yang sungguh-sungguh boleh sampai ke tujuan, ke tempat berhentian, dia harus naik dan dia masuk ke dalam mempersandarkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, percaya firman Tuhan itu tidak lain tidak bukan adalah taat. Taat mentaati, melakukan kehendak-kehendaknya. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, hidup kita karena anugerah. Saya nggak tahu kita akan melewati tahun 2022 atau tidak, saya nggak tahu. Adik saya itu usianya 47 tahun. Saya nggak nyangka, cepat sekali dia berangkat. Kami sering kali komunikasi, omong-omong. Dia dokter, dia spesialis, saya pikir dia bisa jaga diri baik-baik. Tapi apa yang terjadi, saudara? Baru lewat tahun baru, kami janji-janjian, baru dia posting foto di depan orang tua. Kalau Chinese New Year kan ada hormat gitu. Wah, yang paling terpukul itu mama saya dan mama mertuanya. Wah, baru saja, Pak. Berapa hari kemudian, tanggal 6, saya baru nyanyi sama Ucok di sini. Hidup adalah kesempatan. Dapat berita pendarahan di otak. Saudara, di daerah-daerah tertentu, saudara, itu di Indonesia fasilitasnya kurang. Pesawatnya juga kurang. Delay. Pendarahan di otak lewat 12 jam ya udah lewat. Kami berdoa terus, Tuhan berikan anugerah mujizat. Dan saya enggak menyangka 1-2 minggu kemudian lewat. 47 tahun. Hati saya terpukul sekali. Karena bukan hanya sebagai adik kandung, sebagai ayah juga. Karena dia beda jauh dengan saya, karena papa waktu mau meninggal tuh ngomong, titip adikmu, titip mamamu. Wah, saudara. Saudara jangan menyangka bahwa hidup ini adalah terjamin umur panjang dan sebagainya. Tidak, saudara. Tetapi kita harus melihat dari segi rencana Allah, ada tempat perhentian seseorang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ini mendorong kita untuk lebih sungguh dalam hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara, saya seringkali refleksi diri, saudara. Kalau suatu hari saya ketemu Tuhan, apa yang Tuhan katakan tentang saya? Mungkin saya membawa banyak paper, tulisan-tulisan, catatan harian-harian. Saya bawa saudara-saudara sampai tumpukan usia sekian dari awal panggilan Tuhan pada diri saya. Saya bawa semua kepada Tuhan. Dan saya khawatir ayat yang ke-13 itu ada satu kata, memberikan pertanggungan jawab. Ketika saya membawa seluruh paper, kertas-kertas kerja saya datang kepada Tuhan. Saya takut, saudara. Apa yang saya takutkan? Tuhan mau ngomong apa? Tuhan mau bicara apa? Saudara, itu yang kita harus pikirkan. Tuhan nanti mau ngomong apa tentang aku? Mungkin saya bisa membawa paper, saya sudah melayani 30 tahun lebih, saya sudah mendirikan pos PI menjadi gereja, saya pernah membangun sekolah dari nol, sekarang sudah SMA bahkan menjadi sekolah yang sangat terpandang di Jakarta.
Mungkin saya bisa berkata, saya pernah menggembalakan jemaat, orang-orang banyak mengatakan dan memuji keberhasilan saya. Oh, saya khawatir Tuhan enggak menilai seperti itu. Tapi ada satu hal yang saya yakini, saudara. Yang perlu menjadi pertanyaan saudara juga, pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, apakah Tuhan puas terhadap kita? Tidak pandang usia pendek, usia panjang. Apakah hidup kita ini menyenangkan Tuhan, memuaskan Tuhan? Saudara, ini mari kita renungkan. Jangan keraskan hatimu itu. Firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ada satu lagu itu yang menuliskan, lagu ini sangat sederhana selalu. Kalau saat teduh, saya nyanyi. Puaskah Tuhan, puaskah Tuhan, puaskah Dia kandaku. Saudara sekalian, menurut saudara apakah Tuhan puas? Apakah Tuhan puas dengan kehidupan kita? Saudara, marilah kita patuh pada firman Tuhan. Firman itu kita pegang erat-erat. Firman Allah itu sanggup menembus sedalam-dalamnya hidup kita. Firman Tuhan ini begitu kuat, begitu powerful. Begitu dalam menembus hati kita. Firman ini tidak pernah pulang dengan sia-sia. Berbahagia orang yang berpegang pada firman Tuhan. Ayat 12-13 ini firman Tuhan disebutkan firman yang berwibawa, firman yang hidup, firman yang kuat, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen di zaman Alkitab, senjata pertama yang ada adalah pedang. Saudara. Bukan nuklir, bukan senapan, tidak, pedang. Dan ini yang dipakai oleh penulis-penulis Alkitab pada umumnya, saudara, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi pedang itu biasanya bermata satu, kalau pun yang satu tajam, yang satu tumpul. Tetapi firman Tuhan ini dua-dua tajam, ke depan tajam, ke dalam tajam, ke atas tajam, ke dalam bawah tajam. Saudara, firman itu tidak bisa dimain-mainkan. Firman itu berwibawa, saudara. Tapi sekaligus firman ini merupakan satu kekuatan kita ketika kita menghadapi keputusasaan, ketika kita menghadapi sakit penderitaan. Ketika kita menghadapi kedukaan. Allah itu menyampaikan, menyediakan firman Tuhan untuk menuntun, membimbing kita. Firman Tuhan itu hidup dan kuat. Artinya firman Tuhan itu hidup yang menghidupkan. Firman Tuhan itu yang kita baca bukan sesuatu yang mati, bukan tulisan mati. Firman ini berwibawa, berajaib, saudara. Artinya relevan di dalam setiap saat, masa, sampai selama-lamanya. Saya pernah jadi anak kecil, anak sekolah minggu, saya pernah remaja, saya pernah pemuda. Dan setiap masa itu saya punya favorit, mempunyai satu kesenangan membaca buku, cerita-cerita. Tapi berganti-ganti. Waktu SD berbeda, waktu SMA berbeda, waktu universitas berbeda. Di SMA itu bacanya Kopingho terus. Sampai universitas saya membaca buku-buku filosofi, buku filsafat, buku psikologi, buku-buku tentang narsis, buku-buku tentang komunis, sosial dan sebagainya. Tapi itu usang, sampai ini ya hilang, zaman ini hilang, zaman ini hilang. Lihat buku-buku yang beredar. Itu selalu diperbaharui dan hilang-hilang. Tapi Alkitab tidak pernah usang. Ini artinya wibawanya, relevansinya tidak pernah berubah. Dan setiap orang termasuk dari usia anak sampai dewasa, bahkan sampai lanjut usia. Firman Tuhan ini berkenaan dengan kita. Amin. Amin. Tidak boleh kita abaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan itu kuat, berenergi.
Firman itu enggak diam, dia selalu aktif, menguatkan, membimbing, bahkan menegur kita ini. Tajam daripada pedang manapun juga. Tajam artinya ini saudara-saudara, pedang yang dapat memisahkan sesuatu yang ada dalam diri kita, menikam dalam kesumsum, dalam sendi-sendi ini. Bahkan memberikan satu hikmat untuk membedakan pertimbangan ataupun pikiran hati kita. Semuanya sampai ke dalam kedalaman ini, saudara. Saudara, firman Tuhan sanggup membedakan pertimbangan-pertimbangan dan pikiran-pikiran kita. Firman Tuhan berkuasa memberitahukan, memperhatikan kita. Maka mari kita jangan keraskan hati. Marilah kita tetap percaya dan yakin dan kita pasti diselamatkan dan masuk ke tempat perhentian. Sebab ada firman Tuhan yang hidup, yang berwibawa, menjadi berkat bagi kita sekalian. Bagian terakhir di ayat yang ke-13 ini. Sekalipun menjadi peringatan hari Sabat yang terakhir itu juga. Tetapi kita harus melihat di mana Allah menjadikan segala sesuatu baik dan sempurna adanya. Puji Tuhan, di hari Sabat yang terakhir itu Allah membuat segala sesuatu indah dan baru adanya. Itulah hari penghakiman Allah yang adil dan benar. Yang menjadi titik balik daripada apa yang terjadi di dalam dunia ini. Yang memulihkan, yang menjadikan segala sesuatu indah yang luar biasa. Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan menolong kita menjadi berkat bagi gereja, bagi saudara, bagi setiap kita. Mari kita jangan lewatkan, abaikan firman Tuhan. Puaskah Tuhan akan aku? Puaskah Tuhan akan aku? Puaskah Dia padaku? Sehingga pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka, ada satu kalimat yang mendentum. Well done, sungguh engkau baik. Masuklah, makanlah bersamaku. Amin.